Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah video percobaan, di mana ini adalah percobaan pertama dari video yang ingin saya buat. Di sini, sebelum perkenalkan dulu, nama saya Lutfi Mansyah. Di sini saya akan mencoba mengajarkan tentang bagaimana penerapan ataupun bagaimana kita mencari gerakan dari katrol menggunakan mekanika Newtonian dan dibandingkan dengan mekanika Lagrangian. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita buat coba gambarnya. Jadi kita ibaratkan ada sebuah katrol dengan dua beban, dua benda ada di sini. Oke, jadi dari benda tersebut kita bisa melihat gaya apa saja yang bekerja. Kita anggap eh, katrol ini tergantung atau memiliki titik H, di mana H merupakan titik acuan sama dengan nol. Dan dari katrol itu terdapat dua beban atau dua massa, di mana dua massa itu keduanya memiliki gaya gravitasi, yaitu gaya berat. W, dia itu W sama dengan gaya berat, atau dapat kita tulis saja langsung mg. Kita bisa gambar seperti ini, mg. Oke, jadi kita bisa umpamakan yang kanan ataupun yang kiri sebagai benda satu ataupun benda dua. Jadi kita umpamakan saja misalnya yang benda satu ini benda satunya, ini satu, ini benda duanya. Oke, dan juga ke atas ini memiliki gaya tegangan tali. Memiliki gaya tegangan tali yang bekerja di setiap gaya gaya mg-nya. Jadi gaya tegangan tali itu memiliki apa lawan dari gaya tersebut itu adalah gaya mg atau gaya berat ke bawahnya. Jadi gaya tegangan talinya adalah gaya ke atas, gaya mg-nya itu adalah gaya ke bawah. Oke, anggap di sini kita bisa umpamain sebuah talinya itu bermassa nol, berarti massa tali nol ya kan. Berarti kita bisa abaikan massa tali, massa tali, massa tali bisa langsung kita abaikan aja ya kan. Oke, langsung saja kita buat langsung ke persamaannya. Kita bisa tengok, kita bisa lihat di bagian sini. Sebentar, biar lebih jelas. Kita bisa lihat di bagian yang pertama nih. Di bagian yang pertama, oh sebentar, sebentar. Jadi kita bisa langsung lihat nih di bagian yang pertama, ini yang saya bulatkan ini. Gaya yang bekerja itu adalah gaya dengan tali gaya berat atau gaya mg. Jadi kita dapat melihat nih sebelum itu saya kurang nih. Misalnya kita umpamakan gerakan dari A atau percepatannya adalah ke atas. Nih, jadi ini gaya percepatannya. Sebentar, biar lebih jelas nih. Ini adalah percepatannya. Ini adalah A. Nah, sedangkan kalau yang sebelahnya adalah percepatannya kemana? Ke bawah, A-nya ke bawah. Nah, jadi kita bisa lihat mana yang searah dengan arah percepatannya. Kita bisa umpamakan, bukan umpamakan, kita bisa masukkan nilai dari T atau MG itu negatif atau positif sesuai dengan arah dari si A atau arah dari percepatannya. Oke, kita kita coba nih F1. Nah, kalau misalnya F1 nih, ya kan? Berarti otomatis kita bisa langsung melihat di mana gaya yang positif, di mana gaya yang negatif. Kita bisa lihat nih, yang bagian sini nih. Jadi, di sini ada positif karena T itu searah dengan arah percepatannya, sedangkan MG itu berlawanan. Jadi, kita bisa tulis di sini. Sigma F itu sama dengan, sebentar, sigma F itu sama dengan T dikurang dengan, sebentar, nah ini, biar lebih jelas nih ya. T dikurang dengan M1G, karena ini masa pertama ya kan. M1G. Oke, kita ketahui dulu sebelumnya, pada hukum Newton kedua atau pada HK2 itu nilai dari gaya itu F itu sama dengan MA, di mana gaya itu sama dengan
massa dikali dengan percepatan. Sebentar ya. Nih, kita harus tahu dulu nih sebelumnya konsep-konsep dasar dari fisikanya dulu, rumus-rumus dasar, rumus umum nih. F sama dengan MA. MA. Jadi kita bisa masukin nih di nilai F1 nih. Jadi kita bisa masukkan M1A itu sama dengan T dikurang dengan M1G. Nah, kita bisa pindahkan nilai M1A jadi ditambah dengan M1G. Itu sama dengan tegangannya. Kita tinggal memindah ruaskan saja si nilai dari si Mg-nya atau nilai gaya berat ini. Kita bisa pindahkan nilai dari gaya berat ini yang awalnya bernilai negatif, kita pindah ruaskan ke sini. Jadi otomatis jadi nilai negatif jadi bernilai positif. Oke? Jadi positif nih karena dipindahkan dia kan. Nah, kita udah dapat persamaan yang T sama dengan M1A ditambah M1G. Kita lanjut nih, kita tinjau yang kedua. Yang kedua kita bisa lihat di sini. Kalau yang kedua, seperti yang kita lihat nih ya, pada gambar, itu kita tinjau gaya yang ini. Jadi, yang searah dengan A itu malah Mg-nya, ya kan? Sedangkan yang berlawan arah tuh yang di sini T-nya, gaya tegangan talinya. Bentar, belum saya buat sini ya. Ini gaya T atau gaya tegangan tali di sini. Jadi otomatis di sini Mg-nya bernilai positif, sedangkan gaya tegangan talinya bernilai negatif. Karena apa? Karena Mg itu searah dengan arah percepatan ke bawah, sedangkan T itu berbeda arah ke atas atau gaya tegangan talinya berbeda ke atas. Oke, coba kita langsung selesaikan aja di bawah nih. Sebentar. Seperti yang persamaan sebelumnya, kita bisa buat nilai dari resultan gaya seperti yang tadi. Yang pertama itu adalah gaya yang bekerja adalah F1, yang ini adalah F2. Di mana nilai yang positif itu adalah M2G, sedangkan nilai yang negatif itu adalah gaya tegangan talinya. Jadi kebalikan dari nilai sebelumnya. Karena ini sebuah katrol, jadi otomatis dia ada yang naik, ada yang turun. Jadi itu yang menyebabkan nilai dari keduanya tuh saling bertolak belakang. Jadi udah bisa kita masukin nih kan. Jadi F sigma F itu seperti yang kita ketahui tadi itu sama dengan M2 M2 dikali A sama dengan M2G dikurang dengan T. Biar lebih jelas, biar jauh lebih jelas nih ya. Saya langsung pindahkan T ini saya positifkan ke arah sini. Ya, saya pindahkan T ini ke ruas yang ke kiri. Sedangkan MA ini saya pindahkan ke ruas yang ke kanan. Jadi otomatis dia yang awalnya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Jadi bentukan dari yang T ini, kita bisa lihat ya, T itu sama dengan M2G dikurang dengan M2A. Udah, kita ketemu nilai persamaan yang kedua, ya kan? Setelah kita ketemu nilai persamaan dari yang kedua, kita bisa substitusiin. Karena kenapa? Karena nilai T di sini sama nilai T di sini tuh bernilai sama. Kita bisa saling substitusikan, kedua T ini saling berkaitan. Jadi kedua nilai T ini adalah kedua nilai yang berkaitan di mana kita bisa saling mensubstitusikannya atau saling memasukkan salah satu di antaranya. Jadi biar lebih jelas nih ya, apa yang saya maksudkan.
Langsung ke bagian sebelahnya nih. Oke, langsung ke bagian bawah aja kalau nggak sih boleh. Biar lebih ini. Ke bagian sini ya. Ini saya gabungkan nih. Yang T sama dengan nilai M1A M1A itu ditambah dengan M1G, di mana saya awalnya tuh mengambil dari nilai yang ini nilai yang itu tuh saya ambil dari nilai yang awal nih, tuh dari arah sini ya, tuh begini, mana biar lebih jelas nih ya, nih arahnya ke sini nih. Saya ambil nilainya, saya substitusikan nilai yang T yang di sini nih, saya substitusikan nih nilai nilai T yang di sini nih. Ini kan nilai T nih. Saya substitusikan masuk ke dalam nilai T yang di sini. Masuk ke dalam T yang situ. Jadi otomatis kita bisa langsung pindahkan nih. Misalnya kita pindahkan dulu kan. Oke, berarti kita langsung masukkan aja lah nilainya kan. Berarti M2 M2 G dari yang sebelah sini nih. Dari yang sebelah sini itu M2G dikurang M2A 2A sama dengan nilai yang di atas ini nih, nilai yang di atas ini nih, tuh, yang di atas itu sama dengan M1A ditambah M1G. Kita kelompokkan keduanya. Jadi di sini ada apa? Gimana sih cara pengelompokannya? Itu sesuai dengan di sini ada variabel G, di mana itu variabel gravitasi, percepatan gravitasi, dan di sini juga ada variabel A atau percepatan dari benda tersebut. Nah, jadi kita bisa kelompokkan sesuai dengan ini. Kita kan nyarinya kan percepatan dari benda tersebut ya kan. Jadi kita bisa kelompokkan dulu A sama G-nya di masing-masing ruas. Jadi langsung saja biar jauh lebih paham nih. Kita pindahkan mana ya? Nih deh. Nih, biar lebih jelas nih ya. Kita pindahkan yang MG yang ini ke arah sini, ya kan? Dari M2G ini kan plus, jadi dari ini plus jadi minus kan. Nah, ini M2A ini saya pindahkan ke sini, ke ruas yang sini. Ya kan? Berarti kan yang awal ini kan nilainya positif, pindah ke sini jadi negatif ya kan. Kalau ini awalnya negatif, pindah ke sini jadi positif. Nah, langsung aja kita tulis nih gimana. Berarti kan kalau misalnya kita tulis nih gimana? M2G dikurang M1G sama dengan berapa? M1A ditambah, karena dari ini kan negatif ke positif, jadi gimana nih? Jadi M2A 2A. Udah, bentuk persamaannya udah jelas kan? Kita keluarkan variabel G dan variabel A, karena di kedua ruas ini dia memiliki kedua variabel yang sama. Jadi kita keluarkan, cara mengeluarkannya gimana? Gini caranya. Jadi ini tanda kurung M2 dikurang M1. Jadi di sini kita keluarkan nih variabel G-nya. Ini variabel G-nya ya kan. Nah, sama dengan M1 ditambah M2. Ini variabel A-nya dikeluarkan. Nah, ini udah bentuk nih, udah hampir membentuk finalnya. Jadi, setelah itu kita bisa pindahkan nilai yang ini tadi nih, yang di sini tuh kita ubah ke bagian yang
kita pindah di mana ya? Misalnya kita ubah, misalnya pindah bagian A nih. Jadi ke atas ya berarti ya. Kita catat dulu, catat dulu, catat dulu. Berapa tuh M2 dikurang M1 G? Baru tuh, nah kita di sini deh. Kita buat sini deh, nih. M2 dikurang M1 G sama dengan M1 tambah M2 A. Nah, terus tuh eh, pada 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 kasus kali ini ya kan, yang dicari itu biasanya nilai A-nya. Karena nilai G itu sudah termasuk atau nilainya itu sudah bernilai. Nilai G atau nilai gravitasi itu adalah 9,81 meter per second kuadrat. Jadi kita di sini nyari percepatan dari nilai A-nya. Kita pindahkan, kita pindah ruaskan ini. Kan ini kan bentukan kali nih. Kita pindahkan, pindah ruaskan ke bentuk ke kiri, ke kanan ini. Ya kan? Terus tuh kita bisa tulis seperti ini. Di mana nilai A tuh sama dengan M1 ditambah M2 eh, salah salah. Kita kan nyari nilai nilai A-nya kan. Jadi otomatis salah tadi. Yang dipindahin tuh yang ininya. Yang ini dipindahin ke kiri. Jadi M1 M2 ini dipindahin ke bawah ya kan. Jadi ini kurang nih, bentukan kurang nih. Salah salah. Sebentar. Karena yang kita cari itu nilai A-nya, bukan nilai G-nya. Karena biasanya nilai dari gravitasi itu sudah diketahui karena kita beracuan pada titik di bumi. Nah, kita pindahkan ya kan dari kali di kanan ini. Jadi kalau dipindah ruas jadi dibagi. Ya, benar banget. Oke, dah. Ini apalagi dikali dengan G, ya kan? Karena kita cuma nyari nilai A-nya. Dah, ini persamaan final di mana teman-teman semua tuh bisa menggunakan persamaan ini di dengan masa satu dan masa 2 divariasikan dan nilai gravitasi yang biasa umumnya adalah 9,81 karena kita berada di titik acuan di bumi. Jadi ini persamaan ini merupakan jawaban dari final gerakan di mana kedua katrol ini saling bergerak ke atas ke bawah nih. Kedua katrol ini saling bergerak ke atas bawah nih ya kan. Nah, tuh. Ini adalah gerakan finalnya atau persamaan percepatan finalnya. Jadi kita bisa itu menarik kesimpulan gitu. Kalau misalnya teman-teman semua mencari persamaan dari kedua katrol, yang berpengaruh tuh cuman plus sama minusnya, tergantung masa masa teman-teman tuh ditaruh yang sebelah kanan, masa teman-teman yang pertama sebelah kanan atau sebelah kiri itu tergantung lagi. Jadi nilai di atas ini bisa tergantung M2 dikurang M1 atau M1 dikurang M2 seperti di atas ini. Tapi nilai yang di bawah ini nilainya M1 tambah M2 itu udah pasti. Dan nilai G ini ya emang dari persamaan yang kita dapat. Jadi ini kesimpulan bisa didapatkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam konsep yang saya jelaskan, teman-teman semua boleh eh, teman-teman semua boleh mengkoreksi jika teman-teman ingin bertanya coba aja di kolom komen gitu. Oke, kita ketemu di video kedepannya. Terima kasih.